Kisah seorang pemuda yang sempat cuti dari kuliah hanya untuk bekerja di sebuah perusahaan ternama. Berlandaskan memiliki ide brilian, dirinya mampu membuat aplikasi berbagi video pertama di dunia yang kini menjadi perusahaan terbesar kedua, yakni YouTube. Dan inilah kisah perjalanan hidup Jawed Karim. YouTube merupakan salah satu platform berbagi video terbesar di dunia yang didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Nama yang disebutkan terakhir merupakan pengunggah video pertama di YouTube sekaligus co-founder dari aplikasi tersebut. Karim lahir di Mersburg, Jerman Timur pada 1979. Ayahnya bernama Naimul Karim, seorang peneliti dari perusahaan asal Amerika Serikat penyedia perkakas. Sedangkan ibunya yang bernama Kristen Karim merupakan associate professor di University of Minnesota. Lahir dari ayah berkebangsaan Bangladesh yang memeluk agama Islam, membuat Karim memilih untuk menjadi seorang Muslim. Pada awal 1980-an, ia bersama keluarganya hijrah ke Jerman Barat, dengan Neuss menjadi kota tempat Karim menghabiskan masa kanak-kanaknya. Kemudian pada 1992, Karim dan keluarganya pindah ke Saint Paul, Minnesota, Amerika Serikat. Jawed Karim merupakan seorang pengusaha internet asal Jerman Amerika. Ia dikenal sebagai pendiri situs berbagi video YouTube yang saat ini menjadi aplikasi peringkat kedua setelah Google. Banyak komponen inti PayPal, termasuk sistem anti penipuan, dirancang dan diimplementasikan oleh Karim. Ketertarikan Karim terhadap dunia teknologi pun sudah tercium oleh ibunya, Kristen. Menurutnya, kehidupan keluarganya yang lekat dalam mengembangkan hal baru dan peka terhadap hal-hal baru mendorong anaknya untuk menyukai teknologi dan menekuni bidang tersebut. Setelah lulus dari Central High School di Minnesota dan melanjutkan studinya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Karim dengan sengaja keluar kampus sebelum lulus agar menjadi salah satu karyawan pertama yang ada di PayPal. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya di University of Illinois dan memilih untuk mengadu nasib di Silicon Valley. Perusahaan tersebut merupakan sistem pembayaran online yang didirikan oleh Elon Musk bersama 5 kerabatnya. Walaupun bekerja, tetapi dirinya tetap melanjutkan studi sehingga mampu mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam ilmu komputer pada tahun 2004. Saat bekerja di PayPal, Karim bertemu dengan Chad Hurley dan Steve Chen. Seiring berjalannya waktu, ketika PayPal dibeli oleh eBay seharga 1,5 miliar US dollar pada 2002, sekaligus mengisi kantong Karim dengan beberapa juta dolar Amerika Serikat. Ketiganya mulai sering berunding untuk mendirikan perusahaan sendiri. Akhirnya, pada awal 2005, ketiganya kompak meninggalkan PayPal. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka mempunyai tujuan yang sama untuk mendirikan situs web berbagi video YouTube pada tahun 2005. Melalui channel pertamanya, Jawed Karim mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang menampilkan dirinya sedang berada di kebun binatang. Video berdurasi 18 detik yang diunggah pada 23 April 2005 tersebut sudah ditonton lebih dari 50 juta kali dan dinobatkan menjadi video bersejarah yang dimiliki YouTube. Pada masa-masa awal itu, Karim kerap mendokumentasikan pertemuan ketiganya yang sering berkumpul di garasi milik Hurley. Di tempat itu pula YouTube lahir. Pernah, pada April 2005, Karim merekam Chen yang tengah depresi lantaran YouTube hanya memiliki 60 video di dalamnya. Setelah mendirikan perusahaan dan mengembangkan situs YouTube bersama Hurley dan Chen, Karim melanjutkan perkuliahan S2 Ilmu Komputer di Stanford University sekaligus menjadi penasihat di perusahaannya sendiri. Ketika YouTube dibeli Google, Karim mendapatkan 137.443 lembar saham dengan nilai 64 juta dolar sesuai harga penutupan perdagangan pada waktu itu. Nilai saham yang dipegangnya saat ini ditaksir mencapai 1 miliar dolar. Karim menginisiasi untuk mendirikan badan permodalan usaha University Karim Ventures dengan tujuan membantu mahasiswa dan para alumni mengembangkan dan meluncurkan ide bisnis mereka. Ia merupakan sosok penting dalam memberikan ide-ide krusial untuk menciptakan sebuah website yang memungkinkan penggunanya dapat berbagi video.
Sayangnya, peran Karim seakan terkubur dibandingkan dengan dua pendiri lainnya, yaitu Harley dan Chen. Karim pun kerap disebut sebagai pendiri ketiga dari YouTube, seakan menempatkannya di posisi paling akhir di belakang dua kolega lainnya. Tak lama kemudian, pada awal Februari 2005, situs buatan mereka diperkenalkan. Karim mengatakan bahwa ia merupakan sosok yang melontarkan ide untuk membuat sebuah situs berbagi video. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa Chen dan Harley berperan besar dalam mengubah ide mentah tersebut menjadi kenyataan, sehingga lahirlah YouTube. Setelah platform buatan ketiganya berdiri, Karim mengatakan ia bersama dua rekannya telah sepakat bahwa dirinya tidak akan menjadi karyawan, tapi lebih menjadi penasihat informal untuk YouTube. Ia juga tidak akan menerima gaji, insentif maupun jabatan secara resmi. Saya fokus pada sekolah saya. Kami telah melakukan negosiasi yang kami pikir sangat adil, ujar Karim pada saat itu. Dalam mengembangkan YouTube, Karim memang sedang menekuni studi di Santa Clara University, meskipun itu merupakan kelas online. Keputusannya untuk tidak menjadi bagian YouTube secara formal pun membuat dirinya juga tidak mendapat porsi saham yang besar. Angka tersebut bisa dibilang terpaut cukup jauh dengan dua koleganya. Pasalnya, Harley mendapat 694.087 lembar saham yang memiliki nilai lebih dari 345 juta US dollar. Sedangkan Chen menerima 625.366 lembar saham dengan nilai lebih dari 326 juta US dollar. Kini, sudah 16 tahun lebih setelah dirinya mengunggah video ke YouTube, Karim pun menunjukkan hasratnya untuk kembali ke platform tersebut. Kembali di sini berarti dirinya akan mempertimbangkan untuk mengunggah video lagi di YouTube dan tetap menjadi penasihat perusahaan. Itulah kisah pendiri aplikasi YouTube. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.